Balik lagi di channel GT Motor. Ini kita kedatangan customer atau pelanggan Vario 150 keyless yang pakai remote ini. Ini kendalanya adalah mogok kata pemiliknya. Cuman di sini mogok maksudnya adalah motornya nggak bisa di starter. Jadi di kontak bisa, di on bisa, tapi nggak bisa di starter. Kita coba ya. Oh, masih off. Nah, kita sudah on. Nah, ini sudah nyala. Coba kita kontak on. Benar tutupnya kok. Aku jaga kamu. Ini klakson tutup kok. Nah, ini ya. Ini nggak bisa starter. Nah, klakson nyala. Rating semua nyala. Nyala fungsi. Aki normal. Ini kita cek tegangan akinya di sini. Nah, akinya normal. Masih 12 volt dalam posisi delay ya. Masih 12 volt. Ini normal. Lampu juga masih terang. Nah, lampunya terang. Tapi ini nggak bisa di starter. Dan di sini ada indikator kedipan di apa ini? Di icon keyless-nya. Nah, biasanya kan kalau indikator untuk keyless ini biasanya kan ada yang istilahnya baterai mau habis, baterai mati, dia akan berkedip 5 kali kan di sini kan. Jadi setiap posisi kontak on kita off kan. Ini biasanya kalau motor keyless baterainya mau habis, ini kondisinya gini, di kontak ini, nah ini biasanya nggak langsung mati, ini biasanya berkedip 5 kali. Ini biasanya kedip 5 kali. Itu pertanda baterainya melemah atau baterainya mau habis, baterai dari remote-nya ini. Nah, ini tadi juga sudah diganti baterainya. Ini. Nah, ini baterainya sudah diganti. Ini baterai bekas ya. Ini tadi juga kedip-kedip, di sini juga kedip-kedip 5 kali setelah dikontak on. Emang di sini memang posisinya Nah, ini tadi juga nyala indikatornya setiap dikontak on gini, nyala 5 kali, kedip 5 kali, itu kan pertanda baterai habis. Ini jadi untuk analisis awal untuk diagnosisnya baterainya remote habis. Nah, sudah kita ganti, ini yang bekas sudah kita belikan, sudah kita ganti, indikatornya hilang. Kita off kan, coba kita kontak ya. Nah, kita kontak. Nah, di sini langsung mati. Jadi ini baterainya masih bagus. Yang masalah indikator kedip 5 kali itu sudah hilang. Jadi masalah per baterainya remote itu habis sudah selesai ya. Cuman masalahnya ini masih tetap nggak bisa di starter. Nah, nggak bisa di starter. Dan kita kalau ditekan gini, paksa gini, dia akan kedip 5 kali. Bukan 5 kali sih, kedip cepat. Nah, kedip cepat. Kalau ini perbedaannya sama remote habis baterai ya. Kalau remote habis baterai, dia masih bisa digunakan, masih di starter, maksudnya habisnya belum habis total sih, masih habis ini di starter masih bisa. Cuman sebelum starter baru kontak on, di sini dia kedip 5 kali. Ketika di starter dia nyala, dan di sini indikatornya juga nggak kedip-kedip kayak tadi. Nah, sedangkan ini baterai sudah baru, aki dicek sudah sehat, perkabelan dicek sudah sehat. Ini kita double, baterai remote juga baru ya. Nah, ini masih nggak mau nyala. Nah, nggak mau nyala. Jadi ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak, seperti itu. Nah, ini kebetulan pas kita buat ini nggak bisa nyala sama sekali gitu. Dan kedip-kedip terus gini, seperti ini. Untuk remote normal ya, remote-nya bisa fungsi. Nah, tuh remote-nya ini masih fungsi remote-nya. Nah, remote-nya masih fungsi.
normal. Nah, cuman starter nggak bisa seperti tadi. Ya, seperti yang dibilang tadi, ini sudah dilakukan pengecekan untuk perkabelannya. Tadi ada beberapa kabel sing aus, sing apa namanya jamur, istilahnya jamur seperti itu. Sudah dibersihkan, ternyata sama aja. Ini tetap masih nggak bisa berfungsi. Apa namanya starternya? Nah, ini sudah dibenarkan, masih tetap nggak berfungsi. Aki sudah dicoba, sudah aki yang lebih bagus, masih tetap saja nggak berfungsi. Nah, ini saya curiganya di remote-nya ini apa namanya ada masalah, entah itu di mesinnya, di PCB-nya, atau di baterainya, atau di songket-songketnya baterai. Seperti itu, takutnya ada curiga. Ini saya bongkar lagi remote-nya di sini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena ini ya, tadi kan saya bilang, pemiliknya bilang kadang-kadang kena, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, seperti itu. Nah, ini kebetulan di sini sering nggak bisanya, tapi ternyata dia juga sempat nyoba, nggak kerekam, bisa nyala. Nah, bisanya itu setelah awalnya tetap sama, nggak bisa di starter, kedip-kedip di sini. Setelah remote-nya ini di ketok-ketok sedikit, ternyata langsung bisa nyala. Nah, langsung bisa nyala. Terus ini sekarang nggak bisa lagi. Di remote-nya ini mau coba kita bongkar, mau kita buka. Takutnya nanti emang ada jamur atau ada karat. Ini kita coba bongkar atau buka, melihat kondisi dalamnya remote-nya seperti apa, barangkali bisa dibenahi. Karena nggak ada yang megangin, di sini saja kita buka dulu. Bisa pakai ini, bisa pakai baterai bekasnya buat congkel ini ya, di ujung sini. Ini ada celah untuk dicongkel. Nah, sudah bisa kebuka. Ya. Ini baterai baru diganti. Saya bisa nyatakan baterainya sehat karena tadi sudah coba di remote lain normal, bisa. Coba kita buka ini baterai. Ini ya. Ini baterainya baru, serinya sama, cuman beda merek saja. Ini serinya sama, tipenya sama, CR2032. Saya menemukan di sini, maaf kurang fokus Pak, saya fokuskan. Nah, ini kan nyambung baterainya jadi gini. Baterai kan di sini. Ini untuk kutub positifnya, dia dari sini, dia nyentuh sini, disambungkan lewat samping sini. Untuk negatifnya, dia di sini langsung di PCB-nya di mesinnya. Nah, sedangkan maaf berisik ya. Maaf kalau suaranya agak berisik karena lokasinya di pinggir jalan dan masih ramai-ramainya juga. Nah, kita lanjut. Jadi ini untuk positifnya, kutub positifnya, dia tuh di sini ke samping sini, dan dia nanti nyalurnya lewat sini. Nah, nyambungnya lewat sini. Nah, ternyata ini ada kayak karat. Nah, jadi kayak karat gini. Tadi sebenarnya sudah dibersihkan sedikit sih, cuman masih ada sisa-sisanya. Masih ada sisa-sisa karatnya. Nah, ini sama kawatnya ini tadi kurang ke atas. Jadi ini kan bisa di-setel kan. Ini bisa sistemnya kayak per. Jadi dia bisa ke tekanan dia turun, terus dilepas ini gini. Nah, ini tadi kurang ke atas gitu loh, kurang naik. Jadi nyentuh sininya, nyentuh kuning-kuningnya sini, dia itu sedikit-sedikit. Jadi nggak nyentuh banget. Jadi istilahnya kalau kabel itu nyambungnya cuman kadang nyambung kadang enggak gitu. Nah, makanya untuk remote-nya normal, cuman untuk waktu dinyalakan dia mungkin posisi dia tidak nyambung, kurang nyambung, jadi kurang nempel.
ditambah di sininya, di kuningannya sini karatan, ada jamurnya, jadi kayak arusnya itu nggak nyampe gitu loh, setengah-setengah, kadang nyambung kadang enggak. Nah ini sudah kita bersihkan, ini masih ada sedikit sih, coba dibersihkan lagi. Ini bersihkan pakai cotton bud aja bisa. Nah ini sudah lebih bersih ya. Ini bisa bersihkan pakai cotton bud, nggak usah pakai cairan-cairan apa, karena nanti khawatirnya kalau pakai cairan yang kurang pas malah merusak ininya, nanti lapisannya. Kita bersihkan pakai cotton bud aja. Sama ini untuk pinnya ini kita tekuk ke atas, jadi kita angkat ke atas lagi, kita congkel sedikit ke atas untuk semuanya, dua-duanya kita congkel. Untuk sini juga kita congkel, dan di sini ini juga sama, ini kita angkat ke atas sedikit. Supaya apa? Supaya nanti ini baterainya nggak kendor. Jadi baterainya kan ini kan tipis ya, bisa dibilang tipis. Nah, ketika kita masang di sini baterainya, nah di sini tuh ada sedikit goyangan, jadi nggak bener-bener nancep gitu baterainya. Nah ini makanya tadi pinnya di bawah baterai ini kita angkat supaya dia ada dorongan sedikit ke atas. Yang di sini ini juga kita angkat supaya nanti bisa nempel, bener-bener nempel sini. Gitu juga dengan ini sudah kita bersihkan, sama pinnya ini juga kita angkat sedikit, berarti dia bener-bener nempel gitu loh. Ini coba kita pasang ya, semoga aja bisa. Ini pastiin udah rapat. Pastikan udah rapat semua. Ini coba kita on kan. Nah udah hijau. Ini yang baterai bekas tadi udah hijau, kurang fokus. Nah nyala ya kontaknya. Coba kita putar kontaknya. Oke, nah ini juga normal, sudah hilang, berarti baterainya masih bagus, masih sehat, karena ini baterai baru ya. Coba kita double nyalakan lagi starternya. Alhamdulillah, ini mas langsung bisa ya, langsung bisa. Coba kita lagi, kita off kan, kita on kan lagi. Awas Nur. Maaf, ada iklan tadi. Ini ya, sudah bisa. Ini kita off kan lagi. Coba seperti tadi ya, kita ulangi. Kita off kan. Normal. Nah, ini normal. Nggak fungsi. Kita on kan. Sudah hijau. Ya, nyala-nyala. Kita kontak. Harusnya mati di sini. Nah, mati. Ini kalau baterai tekor atau baterai remote-nya minta ganti, ini nggak mati. Ini tapi dia kedip 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 gitu langsung baru mati. Nah, itu tandanya baterainya mau habis. Ini sudah nggak kedip. Berarti ini normal, baterainya sehat. Coba kita ulangi lagi. Kita kontak on. Nah, langsung hilang. Coba bisa starter. Nah, langsung bisa ya. Ini sudah normal. Remote fungsi normal. Udah normal ya, normal semua. Seperti itu. Jadi kebanyakan yang dialami itu adalah baterai habis, dia kedip 5 kali. Nah, barangkali nanti teman-teman ada yang mengalami ini baterai sudah baru, dia nggak kedip 5 kali, ternyata di starter dia cuma kedip cepat di sini, tap seperti itu. Dan di starter nggak bisa nyala, tapi di kontak bisa nyala, klakson semuanya nyala. Nah, ternyata itu permasalahannya ada di, untuk kasus ini ya, ada di remote-nya, dimana kuningannya itu berkarak atau menjamur, sehingga baterai yang baru kita beli itu nggak bisa masuk semua strumnya gitu, kayak setengah-setengah ya, sama aja kayak kabel istilahnya. Kabel kalau jamur juga strum juga masuknya nggak normal, nggak stabil gitu. Nah, ini tadi sudah kita bersihkan, alhamdulillahnya langsung bisa. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa bantu channel kami untuk klik like, share, dan klik subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.